Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita kelompok 6. Kali ini kita akan melakukan podcast atau wawancara bersama Kak Silvi dan Kak Isni sebagai narasumber dan saya sebagai pewawancara. Kali ini tema yang akan kita bahas kali ini adalah menanamkan jiwa entrepreneur. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung mulai saja podcast kali ini. Nah, pada podcast sebelumnya udah pernah kita bahas apa itu entrepreneur, seputar entrepreneur sudah kita pernah bahas tuntas Kak ya. Kali ini bagaimana cara menanamkan jiwa entrepreneur pada diri seseorang. Karena pada dasarnya sudah kita ketahui bahwa di Indonesia ini masih sangat sedikit atau orang-orang itu masih jarang memilih untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, saya akan bertanya, bagaimana sih menurut Kak Silvi dan Kak Isni cara untuk menanamkan jiwa entrepreneur pada diri seseorang? Untuk menanamkan jiwa entrepreneur itu mungkin udah dari kecil ya, atau masa-masa remaja gitu. Karena untuk menanamkan jiwa entrepreneur pada anak seumur kita, misalnya kita waktu SMA, nah ataupun pada anak bungsu paling muda, itu harus ditanamkan jiwa entrepreneur. Mungkin juga seperti seumurannya kita gitu ya Kak ya. Jika udah seumuran kita kan pastinya kita udah tahu nih kedepannya kita harus sudah tahu kita mau kemana. Jadi dari SMA itu kita sudah mempunyai keinginan atau angan-angan untuk kedepannya itu kita dari mana. Jadi untuk menanamkan jiwa entrepreneur itu sebaiknya mulai dari kecil itu sudah ditanamkan ya oleh orang tuanya juga ya. Soalnya kan waktu kecil itu lebih gampang diingatkan, memorinya juga lebih banyak dibandingkan dengan kita yang lulus seperti SMA begitu ya Kak ya. Nah, jadi kalau anak yang seumuran kita atau udah SMA itu udah seperti semaunya, dia mau ke sana, dia mau sini. Jadi untuk menanamkan, untuk menjadi seorang jiwa entrepreneurnya itu susah. Tapi ada juga gak semua kalangan remaja itu susah untuk menanamkan jiwa entrepreneur. Ada yang sudah dilatih sedikit demi sedikit, jadi bisa untuk menjadi seorang entrepreneur gitu Kak, untuk anak usia muda gitu. Balik ke dirinya masing-masing ya, gimana? Balik ke dirinya masing-masing. Dan biasanya untuk memiliki keinginan untuk bekerja itu biasanya kan anak bungsu itu paling bukan malas ya, karena anak paling muda nih seperti manja gitu tuh Kak. Jadi untuk menanamkan jiwa seorang entrepreneur tuh dari kakak-kakaknya itu. Tapi saya sebagai anak bungsu merasa saya menolak Kak. Itu sedikit menolak sih ya Kak. Anak bungsu enggak seperti itu juga sih Kak. Itu kan tergantung dari kembali ke pribadiannya masing-masing kan ya. Kan hanya bukan kebanyakan lah ya Kak. Seperti contohnya juga ada teman saya juga ya, anak bungsu, dia sangat malas, manja gitu. Jadi untuk orang tuanya untuk menanamkan jiwa entrepreneurnya itu susah dibandingkan dengan kakak-kakaknya seperti itu. Oh, mungkin itu karena bungsu yang paling males gitu ya, paling paling muda, bukan paling males gitu. Soalnya kan kalau bungsu masih anak gitu kan, bukan kutipan anak bungsu itu jadi malas kan? Atau manja gitu ya Kak. Ya benar katanya Kak Ilanya tadi. Jadi mungkin lebih ke diri kita sendiri ya, kembali ke diri sendiri. Nah, berarti orang yang punya atau yang mungkin menjadi seseorang entrepreneur adalah mereka yang belum mempunyai kesibukan atau mungkin
lebih banyak mempunyai waktu luang gitu ya Kak ya. Iya, benar-benar. Tapi enggak juga sih. Maksudnya bukan cuma mereka, tapi orang yang masih mempunyai sedikit kesibukan itu mempunyai lebih banyak peluang untuk menjadi entrepreneur. Tapi buat kakak-kakak atau kita yang sudah seumuran, kita yang sudah kuliah, sudah banyak kesibukan, tidak juga menutup kemungkinan. Karena buktinya juga sudah banyak kan, banyak teman-teman kita Usaha atau muda juga udah iya, banyak udah ya Kak ya. banyak, udah banyak anak-anak muda yang sambil kuliah sambil berusaha, Sambil itu bekerja kan atau berusaha, buka usaha gitu juga. Itu kan termasuk jiwa entrepreneur ya. Jadi istilahnya mereka juga sebelum lulus mereka sudah menjadi seorang entrepreneur Iya. gitu ya. Berarti udah ditanamkan dari kecil gitu oleh Iya. orang Iya. tuanya. Tapi masih belum tahu lah Kak, mempunyai jiwa entrepreneur. Soalnya kan tidak dilatih kan juga, lingkungan itu berpengaruh kan. Iya, iya. Jadinya kita agak tahu. Nah, sudah dibahas tadi bahwa menjadi entrepreneur itu menjadi pilihan yang sangat penting atau sangat baik ya Kak ya. Menurut Kak Isni dan Kak Silvi ini, apa sih manfaatnya dari kita menjadi seorang entrepreneur? Sangatlah banyak lah ya Kak ya, jika dilihat dari manfaatnya menjadi seorang entrepreneur ya Kak ya. Yang mungkin salah satunya itu bisa menambah daya tampung tenaga kerja. Jadi Ya. dapat mengurangi seorang yang pengangguran. Pengangguran. Apalagi musim-musimnya sekarang juga ya Kak ya, mencari pekerjaan itu susah banget, susahnya Nah. minta ampun. Jadi bisa-bisa seseorang yang membuka sebuah usaha atau menjadi seorang entrepreneur itu menambah daya tampung tenaga kerja Nah, begitu ya itu- Kak ya. Itu juga pernah, kalau anak SMK itu diajarinnya gini Kak, kalau orang lain mencari maka kita harus menciptakan. Menciptakan. Nah, dimana artinya seperti tadi, kalau orang lain mencari lowongan pekerjaan maka kita dididik untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Berarti bisa disebut sebagai generator pembangun lingkungan ya Kak di bidang produksi gitu ya, distribusi gitu kan, seperti yang udah Kakak jelaskan tadi itu. Jadi itu Kak bisa berusaha memberi bantuan kepada orang lain karena dari pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya gitu Kak. Jadi apa ya, tidak hanya untuk pengusaha tuh tidak hanya untuk diri sendiri dan karyawan gitu. Jadi bisa buat tadi sudah jalan oleh Kak Ilanya untuk bisa membantu orang gitu, atau memberi bantuan lah istilahnya ya kepada orang lain yang membutuhkan seperti Karena itu ya Kak. dengan menciptakan lapangan pekerjaan kita sebenarnya juga membantu orang yang butuh lowongan butuh lowongan pekerjaan, secara nggak langsung juga membantu perekonomian keluarganya, orang-orang di sekitarnya gitu Kak ya. Ya. Terus berusaha mendidik karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, jujur, optimis. Itu adalah salah satu manfaat seorang jiwa entrepreneur. Itu Kak. Karena apa? Itu sangat-sangat yang diharapkan gitu menjadi seorang entrepreneur. Nah, terus memberi contoh kepada orang lain bagaimana sih kita harus bekerja keras, kita harus merubah mindset kita untuk menjadi orang yang sukses. Iya, karena dan- kalau Terus iya, karena kalau kita udah sukses itu kadang kita nggak perlu menjelasin diri kita, justru kita diundang sebagai pembicara, menjadi motivator gitu Kak ya, menjadi sering diundang seminar Seminar ya, gitu ya Kak, jadi benar-benar. motivator, pembicara Yes. atau pemateri gitu. iya, dan juga manfaatnya menjadi seorang entrepreneur itu, selain yang sudah disebutkan oleh Kak Silvi, juga kita harus hidup secara efisien, yang dimana kita tidak harus berfoya-foya serta dan tidak boros kan ya. Karena udah tahu rasanya susahnya cari uang. Iya. Jadi Benar. kita memanage. Jadi apa yang kita butuhkan kita beli. Jika kita tidak membutuhkan dan barang itu tidak Tidak terlalu penting lah penting, manfaat gitu. mungkin
bisa ditabung gitu juga ya Kak ya. Karena keuntungan itu bisa dihasilkan ya, hanya untuk modal gitu. Dan juga manfaatnya kita riset mengatakan bahwa 90% orang kaya karena bisnis bukan menjadi Pegawai atau karyawan. karyawan. Kita harus kaya dengan cara berbisnis. Iya. Dan juga kemiskinan dan kefakiran merupakan ancaman dan tantangan serta dapat berevaluasi menjadi kejahatan sosial. Jadi sekarang ini bagi Anda generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai. Setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi ataupun menengah, apalagi pegawai negeri, menjadi wirausaha perlu dipikirkan. Karena Indonesia menjadi wirausahawan perlu kita pikirkan menjadi pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena perekonomian dan kesejahteraan Indonesia butuh 4 juta wirausahawan, terutama yang inovatif. Benar sekali. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana cara menumbuhkan mental dan jiwa wirausaha pada diri seseorang? Dengan cara kita memulai komitmen pribadi. Dengan cara kita menumbuhkan mental dan jiwa wirausaha itu, kita yang pertama memulai komitmen pribadi. Nah, untuk mendapatkan mandiri, mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, untuk menghindari ketergantungan pada orang lain agar lebih produktif dan untuk memaksimalkan potensi diri. Dan juga kita bisa memulai dengan lingkungan dan pergaulan yang kondisif, karena kan lingkungan itu sangat berpengaruh kan ya untuk kita untuk semakin bertumbuh. Apalagi pada zaman-zaman sekarang ya biasanya Iya. suka ada geng-gengan gitu. Cycle. Cycle. Iya, kalau geng-gengnya itu kita membahas Hal yang Sesuatu positif. yang hal positif gitu kan. begitu. Iya benar. Terus untuk melalui pendidikan dan pelatihan Kak. Jadi dimana keberanian untuk membentuk jiwa seseorang entrepreneur atau jiwa wirausaha itu juga didorong oleh guru atau istilahnya dosen gitu. Jadi kita diajarkan sedikit demi sedikit, terus kita bisa mengikuti jejaknya guru gitu ya Jadi kayak pendidikan juga penting ya, sangat Kak. Kita penting. berwirausaha menurut pandangan orang kan nggak perlu sekolah, kita berwirausaha saja. Tapi faktanya pendidikan juga penting, Juga juga sangat berpengaruh untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Dimana karena ada keadaan yang terpaksa, biasanya banyak orang yang sukses tuh karena dipaksa oleh keadaan. Seperti halnya ya kotes-kotes gitu loh Kak, cerita-cerita yang sekarang itu banyak orang sukses karena didesak oleh keadaan kita, karena semisal perekonomiannya kita sangat kurang ya sangat ini, jadi kita didesak dengan keadaan tuh kita harus bagaimananya caranya kita harus sukses, bagaimana caranya kita harus mengubah pola hidup kita gitu, biar supaya tidak Gini-gini aja. Nah, iya. Terus ada melalui proses berkelanjutan di mana bisa belajar di tempat universitas gitu atau kursus Ya, bisa. gitu Sekarang kan juga banyak bisa. Nah, terus tempat kursus. berlatih seperti halnya magang gitu loh Kak. Ya, Biasanya banyak training kan ya, sekarang buka lowongan kayak lowongan gitu. pekerjaan. Biasanya jika kita mau bekerja atau seorang wirausaha ingin bekerja di sebuah pabrik, pastinya kita sebelum bekerja di pabrik itu kita melakukan training dulu ya Kak ya. Biasanya 2 minggu atau bisa
Bulan, 1 2 bulan juga bulan, bisa 2 sih. bulan. Karena itu hal yang penting untuk melakukan sebuah apa ya? Supaya kita tahu gitu loh, Kak. Dunianya seperti Dunianya apa? seperti apa Kenalan. gitu. Nah, akhirnya setelah melakukan magang kita memiliki modal. Nah, jadi akhirnya untuk memiliki modal untuk berbisnis karena sudah memiliki pengalaman magang sebelumnya, Iya. begitu, Kak. Tidak hanya di pabrik saja magang, kita bisa magang di mana sesuai dengan apa yang Passion. passionnya kita. kita sendiri dan sesuai apa yang mau kita buka usaha atau bisnis gitu loh, Kak. Jadi menjadi jiwa seorang entrepreneur itu kalau dipikir-pikir juga menanamkan jiwa entrepreneur itu susah ya, Kak ya. Apalagi untuk zaman sekarang banyak juga ya seperti tadi masih adanya magang gitu tuh, Kak. Jadi tidak langsung ke bekerja gitu. Jadi harus ditanamkan step demi step gitu loh, Kak, istilahnya. Bertahap ya. Nah, itu dia sudah kita bahas tadi cara menumbuhkan jiwa entrepreneur pada seseorang, yaitu dengan cara melalui komitmen pribadi di mana kita dimulai dari diri sendiri. Kita berkomitmen dengan diri sendiri tentang apa yang kita inginkan, apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya bisa dilakukan dengan merubah atau menjaga lingkungan atau pola pertemanan kita, karena sudah dijelaskan juga tadi bahwa lingkungan dan pertemanan itu sangat berpengaruh untuk akan jadi apa kita nanti adalah akan seperti apa yang kita lakukan hari ini. Itu saja podcast kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.